Alhamdulillah. Ya, ayo Tan, balik lagi. Wak. Melanjutkan dakwahnya. Ayo. Dan Kang Wakim melanjutkan tidurnya ya. Iya. Ya, ini Pak dari mimpi tadi dengerin Ya, Pak Ibu, sebelah kanan kita ini adalah Ummul Qura ya, Universitas Ummul Qura untuk yang perempuan. Mana? Anak ibu yang perempuan, nah, mau di sekolah di sini bisa. Ya, tes dulu, tapi sebelum tes dinikahkan dulu ya. Atau bapaknya berangkat ke sini. Ya, karena harus pakai mahram ya. Harus pakai mahram. Tesnya? Tesnya seperti biasa, pengetahuan Islam, akidah, kemudian fikih, bab-bab dasar, syarat sholat dan lain-lainnya. Kemudian semakin hafiz semakin mantap. Nah sekarang ini kita udah berada di luar tanah haram ya. Jadi ini Ummul Qura yang laki-laki. Jadi yang laki-laki ini nggak di dalam tanah haram. Nah depan kita ini adalah sentralnya ya, universitas utama, gedung utamanya, Universitas Ummul Qura, yang mana banyak ya alumni-alumninya sekarang yang berkiprah di Indonesia. Siapa aja ya yang tahu? Siapa tamatan Ummul Qura? Said Akil Siraj ya. Said Akil Siraj itu adalah pentolannya. Tapi nyampe ini gelang utamanya sebelah kanan ya. Jadi beliau itu setelah selesai disertasinya, udah selesai, udah dinilai. Setelah itu dia pun berkata, saya berlepas diri dari apa yang saya tulis. Jadi cuma ditulis doang, nggak diamalkan. Beliau sendiri yang mengatakan itu. Setelah minum obat ya itu. Iya, kata Kawaki salah minum obat. Allah musta'an. Yang jelas tentu kalau kita kuliah di sini banyak faedahnya ya. Faedahnya kita bisa ke Masjidil Haram, kita bisa umrah banyak-banyak. Alhamdulillah mudah untuk haji. Itu faedahnya. Kalau kita lihat alamnya silakan lihat, nggak ada yang enak di sini. Gunung semua panas. Kalau kita universitas kita lihat aja ke Depok, UI, masya Allah kayak surga. Masya Allah pepohonan di mana-mana. Ini lihat, nggak ada yang ditanam di sini. Ya udah ditanam mati kadang-kadang. Yang harus disiram terus. Ini kita lihat tumbuhan di kiri kanan kita semuanya pakai pipa ini. Pakai pipa dialirkan air. Kalau tidak dialirkan air mati semuanya. Nah itulah negeri yang diutus ya, yang diutus Rasulullah SAW ya. Jadi Rasulullah diutus ke negeri yang begini panasnya ya, begini tandusnya, itu bukan tanpa ada tujuan ya. Tujuannya adalah ya bisa memperbaiki orang-orang yang tinggal di sini. Kenapa harus orang sini? Karena kalau seandainya Rasul itu diutus ke orang Indonesia, ya tantangan dakwahnya kurang kayaknya ya. Jadi diberikan ujian terberat langsung. Jadi orang-orang sini itu ya luar biasa, keras, ngomongnya kencang, kemudian karakternya keras. Makanya salah satu hikmahnya diutus Rasulullah SAW ke tanah suci ini agar Rasulullah itu bisa ya mendakwahi orang-orang yang super keras ini. Bagaimana tidak? Sangat keras sekali. Ya tiap hari yang dia lihat apa? Yang dia lihat itu adalah gunung-gunung panas, batu semuanya. Ya yang mereka lihat apa? Tidak ada yang indah, tidak ada yang dingin, tidak ada yang menyejukkan. Kita di Indonesia yang kita lihat apa? Pagi-pagi, embun pagi, ya enggak? Pepohonan, indah hijau. Kemudian yang kita lihat sungai-sungai. Itu mempengaruhi kepada karakter kita. Betul tidak Bapak Ibu? Orang sini yang dilihat tiap hari apa? Gurun, batu, keras, panas. Nah makanya itu mempengaruhi kepada karakter mereka. Nah disinilah diutus Rasulullah SAW ya untuk mendakwahi orang-orang yang keras. Seperti hewan ya. Kenapa Rasulullah SAW itu mengembala kambing? Karena hewan yang paling susah diatur itu apa? Kambing, susah diatur. Nah kenapa harus kambing? Karena agar kita bisa ya mendakwahi orang yang lebih lembut daripada itu. Bisa kita mengajarkan orang yang lebih lembut daripada itu. Yang keras dulu. Makanya semakin besar ujian kita, berarti itu tandanya Allah Subhanahu wa taala telah memantaskan kita untuk menyelesaikan tugas yang besar tersebut ya. Jadi semakin besar ujian, semakin besar pula
tentangannya dan juga semakin besar pula pahalanya. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang ini kita sudah berada di dekat-dekat Arafah ya. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini Arafah, and here. Sekarang kita udah berada di Arafah ya. Kita bisa lihat tanda-tanda Arafah itu dari pelang-pelang yang berwarna kuning, yang mana besok pada 9 Zulhijjah ini adalah lautan manusia. Tapi itu sudah diatur oleh negara Arab Saudi. Ada untuk pejalan kaki, ada untuk haji-haji reguler jalurnya, ada untuk orang-orang haji furoda seperti kita. Insya Allah itu sudah diatur. Dan depan kita bisa melihat monorail juga yang sudah mulai dioperasikan. Dan itu hanya dipakai satu kali saja dalam setahun ya, pada musim haji saja. Dan itu langsung dioperasikan oleh orang-orang Cina, karena mereka yang bikin, mereka yang bisa mengoperasikannya. Jadi operator-operatornya, kenek-keneknya orang Cina itu Pak. Ini yang kita lihat sebelah kanan kita ini warna hijau. Bukan kita Jepang, Ustaz ya? Bukan Jepang. Ya. Made in China. Made in China. Jadi semuanya Cina di sini. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, rel itu belum bisa kita nikmati. Itu baru bisa dinikmati oleh jamaah-jamaah Arab Saudi yang memakai travel yang mahal ya. Mereka itu juga bayar Pak. Mereka itu bayarnya kisaran 10.000 real atau 9.000 real. Kan mahal itu kan. Untuk 5 hari di Tanah Suci mereka juga bayar dengan jumlah yang segitu. Kan mahal itu kan? Mahal. Kalau kita kan wajar tiket yang sama macam tenda dan hotel dan lain-lainnya. Wajar mahal. Tapi kalau mereka itu termasuk mahal. Tapi saya pernah haji dengan mereka, haji pertama luar biasa. Itu fasilitasnya luar biasa. Luar biasa sekali. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita fasilitas yang tak kalah lebih hebat lagi dari itu, dan bisa mendongkrak semangat kita untuk terus berdoa dari habis zuhur sampai menjelang maghrib. Kita berdoa sebanyak-banyaknya, dan itu semua tujuannya adalah untuk memudahkan kita untuk berdoa. Kami tidak menyuruh Bapak Ibu untuk berjemur di luar, enggak ya. Kalau mau menyendiri silahkan, kalau kuat dengan panas. Tapi kalau mau adem-adem, mau nyaman-nyaman, bisa berdoa. Hasilnya berbeda. Lelaki kan memang beda ya. Lelaki ya, Masya Allah, di sana kita akan merasakan Allah itu begitu dekat. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendekat kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqa Allahu ya fihi 'abdan min yaumi Arafah. Min adzabin nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang lebih banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan ya leher kita ini, ya diri kita ini dari azab api neraka kecuali pada hari Arafah. Jadi pada hari Arafah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membebaskan kita dari api neraka. Wa innahu la yadnu, dan Allah mendekat kepada kita. Mendekat Allah kepada kita. Makanya ketika kita berdoa itu kerasa banget Pak. Ketika kita berdoa itu di Arafah, ya Allah, dekat rasanya Pak. Dekat sekali. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekat pada hari itu. Nah, jadi memang sebaik-baik doa itu adalah doa hari Arafah. Ya, sekarang kita tidak ada salahnya kita persiapkan doa dari sekarang, karena puncaknya itu adalah untuk berdoa. Ya, kita puncaknya itu bukan kayak sa'i ya. Sa'i itu berjalan kita. Bukan tawaf, bukan itu puncaknya. Puncaknya itu ada di wukuf. Apa yang harus kita siapkan ketika wukuf? Doa sebanyak-banyaknya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kami muliakan, siapkan doa-doa terbaiknya. Ya, jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa gempa sekarang di Banten ya, dan juga di Sukabumi, kampungnya Pak Dida. Ya, ada yang di Banten juga ya. Ada yang di Lampung. Banten dulu baru Sukabumi. Allah musta'an. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan musibah ini sebagai batu loncatan kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, di depan kita ini kita sudah bisa melihat Jabal Rahmah ya, gunung yang diyakini oleh orang-orang kita ya, tempat bertemunya Adam dan Hawa. Nah, tapi tidak ada riwayat yang menyatakan seperti itu. Nah, yang jelas gunung ini adalah gunung di mana Rasulullah SAW dulu berdiri ketika di Arafah. Dan orang berkeyakinan di sini kita ketika di Arafah harus berdiri di gunung ini. Berdiri di gunung ini biar kita
dapat pahala berbeda. Tidak. Ya, kalau kita mau ke sini pada hari Arafah, bunuh diri namanya. Bunuh diri, orang banyak ke sana, Pak, Bu. Orang berlomba-lomba ke sana. Yang minimal yang pakai kain ihram lorot kain ihramnya. Ya, orang berdesak-desakan di atas gunung itu. Nggak ada bagusnya, nggak ada baiknya. Nah, sebab itu kita nyaman-nyaman saja di pondok kita, di tenda kita, dan kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk berdoa. Sampai diberikan keringanan untuk menjamak antara sholat zuhur dengan sholat asar. Itu tujuannya itu apa? Agar kita bisa berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamak kosor. Jamak qasar, takdim. Jamak qasar. Nah, nanti kita sampai di rumah singgah, karena kita udah lama di Mekah, berarti kita nggak musafir lagi ya. Kalau seandainya kita memakai pendapat yang lain, selagi kita keluar dari kampung kita musafir, maka kita boleh untuk mengqasar. Ya, tidak menjamak, karena kita ini musafir nazil. Arti musafir nazil itu kita musafir tapi kita aman, tidak di atas kendaraan. Nah, jadi kita tidak diperbolehkan untuk menjamak. Ya, itu untuk pendapat yang mengatakan ya, kalau bahwasanya kita ini sedang bersafar, selagi kita itu keluar dari rumah kita bersafar. Tapi kami lebih condong ya untuk haji ini dan keadaan kita ini, ya kita itu sama dengan musafir nazil ya. Musafir nazil, kita udah nyaman-nyaman soalnya. Tidak di atas kendaraan. Kita udah nyaman, jadi kita nanti kita sempurnakan sholat 4 rakaat kita dengan imam. Alhamdulillah ada masjid di samping hotel kita. Nah, kalau seandainya kita itu datangnya itu menjelang haji, nah maka kita itu masih dalam keadaan apa? Keadaan musafir. Musafir yang masih di atas kendaraannya. Sebagaimana Rasulullah SAW itu datangnya ke kota Mekah itu tanggal 4 Zulhijjah. Ya, jadi 4 Zulhijjah itu kan tinggal berapa hari itu menjelang Tarwiyah? 4 hari kan? 4 hari. Nah, jadi beliau itu masih musafir. Karena 4 hari itulah batasan orang musafir ya. Lebih daripada 4 hari dia tidak musafir lagi. Nah, setelah itu Rasulullah berjalan lagi ke Mina, berjalan lagi ke Arafah, dan itu musafir semua lebih daripada 4 hari. Jadi Rasulullah ketika dia sampai di kota Mekah, Rasulullah melakukan sholat 2 rakaat mengqasar sholatnya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami insyaallah. Ya, jadi kita nanti di rumah singgah kita sholat 4 rakaat kita sempurnakan, karena kita ini musafir nazil ya, bukan musafir yang sedang berjalan. Kalau kita udah di Arafah, di Mina, itu tidak nazil itu namanya. Kita masih musafir yang masih berpindah-pindah. Masih berpindah-pindah. Ya, kita bisa lihat masyaqqah atau kesusahan yang kita lihat. Lebih susah mana? Di hotel atau di Mina? Lebih susah di Mina, karena fasilitasnya pun juga berbeda. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan ya al-ibrah itu masyaqqah fi safar. Ya, ibrahnya itu ya patokannya itu kesusahan, tingkat kesusahan dalam bersafar itu. Semakin susah kita dalam bersafar, berarti kita layak untuk dikatakan seorang musafir. Wallahu ta'ala. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, nah itu gunungnya ya. Di atas itu ada Tugu, yang mana Tugu itu tidak ada zaman Rasulullah. Ya, udah pasti ya. Yang mana tidak ada keutamaan-keutamaan di sana. Ya, semuanya tidak ada keutamaan ya. Kita cuman berjalan-jalan ke sini, melihat-lihat, kita lihat tenda kiri kanan, beginilah kira-kira suasana kita nanti di Arafah ya pada hari keberapa? 10 atau 9? Hari 9 Zulhijjah. Nah, kita bisa lihat tenda di sini Bapak Ibu. Ini tenda bukan tenda kita ya. Seperti inilah gambarannya. Di samping tenda itu ada pohon-pohon ya, pohon-pohon Soekarno. Ya, itu pohon itu jadi rebutan nanti itu Pak Bu. Jadi rebutan. Orang banyak yang gelar tikar di sana. Ya, berdoa di sana. Ya, kalau misalnya kita haji koboi, haji tidak memakai travel, itu jadi barang rebutan, itu bisa kelahi-kelahi itu. Jadi pohon-pohon ini ditanam banyak-banyak untuk menjadi tempat berteduh ketika hari Arafah. Kalau nggak dapat ya berjemur seharian. Panas Bapak Ibu. Panas sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita ya pada hari Arafah nanti, dan kita bisa memaksimalkan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Nah, kita ingatkan juga Bapak Ibu yang kami muliakan ya, alhamdulillah kita sudah bertahallul dari ihram umrah kita. Alhamdulillah. Jadi kita bisa melakukan apa saja.
Tapi karena ada anggapan orang bisa melakukan apa saja, maksiat pun juga dilakukan. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati, jangan sampai kita terjerumus. Jangan sampai kita dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita bermudah-mudahan dalam apa? Dalam melakukan maksiat. Ya. Kadang-kadang kita ngobrol-ngobrol keenakan akhirnya ngomongin hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal tersebut bisa saja nanti ketika kita haji ya keluar lagi omongan-omongan kayak gitu. Kita kan nggak mau kan? Makanya berbanyak istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan nanti ya kebiasaan-kebiasaan kita. Makanya perbanyak istighfar. Kita minta kepada Allah, ya Sittir. Ya Allah, usturna ya Rabb. Ya. Allahumma ustur auratina. Ya. Jangan sampai kita malah buruk ketika kita sudah mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah. Ya, kita perbanyak Bapak Ibu. Perbanyak istighfar. Jangan sesekali berbuat dosa. Jangan sesekali kita berniat buruk kepada orang lain. Ya, apalagi kepada istri kita, orang-orang terdekat kita, jangan sesekali. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya untuk kota Mekah ini beda. Kalau kita ingin berbuat jahat di kota Mekah, itu sudah dicatatkan keburukannya. Meskipun kita belum melakukannya, itu beda. Ini adalah keharaman kota Mekah, berbeda dengan keharaman kota Madinah. Untuk kota Mekah itu seperti itu Bapak Ibu. Harus hati-hati kita. Harus hati-hati. Ya, jangan sampai gara-gara hal tersebut kita tidak bisa mendapatkan haji yang mabrur. Ya Bapak Ibu yang kami muliakan, kita jaga adab kita di tanah haram, kita jaga ibadah kita jaga hati kita. Ya, tidak semuanya perlu kita omongin sama teman kita. Nah, sekarang ini waktunya kita mempraktekkan hadis Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, dari kesempurnaan agama seseorang itu meninggalkan apa yang bukan urusannya. Ya, sekarang nggak usah kita komentari orang, oh tadi saya melihat orang ini, orang hitam tinggi, bau keteknya, kayak gitu kan nggak perlu. Enggak. Kita ngelihat orang ini saya didorong-dorong, nggak perlu itu, nggak ada faedahnya. Tuh tidak apa Ibu? Nggak perlu. Tadi saya ngelihat ini kok kayak gini ya, nggak perlu. Udah sekarang ini kita sibukkan diri kita untuk berzikir, apalagi sekarang ini kita berada di 10 Zulhijjah, berzikir sebanyak-banyaknya. Ingat Allah. Jangan kita biarkan waktu kita itu hilang tanpa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya. Ini adalah musim untuk memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah dan juga tadarru', ya, menghambakan diri bermunajat kepadanya. Ya, siap Bapak Ibu ya? Insyaallah siap. Situ aja deh. Depan nggak bisa kan? Sini itu keluar jam 12 kita nanti itu. Udah di sini aja ya, kita Bapak Ibu akan turun. Cari parkir, kita turun sebentar. Nah, kita lihat tendanya. Kalau seandainya ada tenda yang boleh kita masuk ke sana, kita masuk ke sana, kita lihat-lihat. Ya, udah penasaran Bapak Ibu ya? Penasaran ya? Tapi nggak seenak hotel Bu. Ya nggak seenak hotel. Ya jangan gentar pula lihat tenda. Nanti ada tenda, aduh. Nggak seperti yang saya bayangkan Pak Marwan. Ini gimana ini Pak Marwan? Ini saya udah protes lagi sama Pak Marwan. Jangan stres. Ya. Insya Allah nanti akan berbeda Insya Allah. Karena kita emang dari Indonesia udah bersih niatnya. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ujian bagi kita. Ya, itu adalah ujian bagi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya saja. Ini subhi juga ya? Subhi juga enggak? Bukan. Al-Anwar. Trafego juga ya? Masih baru nih kayaknya. Ini baru juga kata Kang Waki, 2 minggu. Iya. Baru selesai stikernya ini. Di sini. Masya Allah. Tahun berapa? 2017? 18? 18. Masya Allah, tabarakallah. Tenolat lagi. Nah, kita parkir di sini ya, kita turun. Insya Allah boleh masuk ini. Insya Allah boleh masuk di sebelah kanan kita ya, kita masuk.
Kita lihat-lihat dulu gimana keadaannya, nanti kita foto-foto di dalam. Ayo Bapak Ibu silakan. Jalan. Jalan. Depan dikit lah kali ya. Kita mau foto dulu di Arafah. Iya bentar di depan dikit apa ya? Di mana aja? Kita mau masuk ke tenda mana aja? Iya udah depan dikit lah. Ah ya udah, nggak apa-apa. Saya tutup jalan Ustaz. Ya nggak apa-apa, khair insyaallah. Cari yang aman biar kita nyaman. Ada yang sudah sa'i sunnah? Ada yang sa'i sunnah nggak? Ada yang sa'i sunnah tidak? Ya. Nggak ada sa'i sunnah, itu nggak ada ya? Tawaf sunnah. Tidak ada, ya itu jebakan Batman. Ayo kita turun di sini aja ya. Kita lihat tendanya, kita berfoto di sini, dokumentasi. Kacamata, silakan turun.